Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera, apa kabar hari ini? Oke, jadi pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 3 kelas 6 CD Manajemen pada mata kuliah Banking and Financial Institution akan melakukan presentasi mengenai literasi keuangan dasar tentang cara mengelola uang dengan bijak sejak dini. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Farhatudon Pratama. Selanjutnya ada Kevin Edi Nugroho. Lalu selanjutnya ada Yusca Napitupulu. Lalu ada Dwi Mulyani. Dan yang terakhir ada Yurike Panggabean. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, di slide yang pertama ini kita melihat bahwa di sini ada pengertian uang menurut secara umum dan juga menurut para ahli. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu secara umum mengenai uang. Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dan diterima secara umum untuk semua orang mau menerimanya dalam transaksi. Artinya, uang mempermudah kegiatan jual beli tanpa perlu barter. Nah, sedangkan menurut para ahli, di sini ada dua ahli yang kita ambil. Yang pertama itu menurut Richard Sidney Sayers, uang adalah alat pembayaran yang diterima secara umum. Fokusnya pada fungsi uang sebagai alat bayar. Sedangkan menurut Arthur Cecil Pigow, uang adalah alat tukar untuk mempermudah transaksi. Fokusnya pada peran uang dalam memperlancar kegiatan ekonomi. Nah, kesimpulan sederhananya, uang itu sangat penting karena bisa digunakan semua orang, mempermudah transaksi, dan juga menggantikan sistem barter yang rumit. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke slide yang kedua. Di slide ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dan juga jenis uang. Nah, di sini ada 3 fungsi uang. Yang pertama itu adalah alat tukar. Uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Contohnya kamu bayar makanan, pakai uang, tidak perlu barter. Nah, selanjutnya yang kedua, fungsi uang itu sebagai satuan hitung. Uang berfungsi untuk menentukan nilai atau harga suatu barang. Contoh, harga buku 50.000, harga tas 100.000. Jadi, mudah dibandingkan. Nah, selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu penyimpan nilai. Uang bisa disimpan untuk digunakan di masa depan. Contoh, menabung di bank atau menyimpan uang untuk kebutuhan suatu nanti. Nah, selanjutnya ada juga 2 jenis uang. Yang pertama itu adalah uang kertas dan yang kedua adalah uang logam. Nah, uang kertas itu terbuat dari kertas khusus, nilainya biasanya lebih besar. Contoh, 1.000, 50.000, atau yang paling besar 100.000. Sedangkan uang logam itu terbuat dari logam atau koin. Nilainya lebih kecil. Contoh, 100 perak, 500 perak, atau 1.000 perak. Nah, kesimpulannya, uang tidak hanya untuk membeli barang, tapi juga menentukan harga, menyimpan kekayaan, mempermudah seluruh aktivitas ekonomi. Oke, aku Yuska dan selanjutnya kita akan belajar tentang menabung. Menabung itu artinya menyisihkan sebagian uang yang kita punya untuk digunakan di masa depan. Jadi, tidak semua uang kita habiskan hari ini. Misalnya, kalian dapat uang jajan. Nah, sebagian bisa dipakai untuk membeli makanan atau minuman, tapi sebagian lagi bisa kita simpan di celengan. Menurut ahli seperti Sadono Sukirno, menabung adalah bagian dari uang yang tidak kita habiskan. Dan menurut Gregory Mankiw, menabung adalah sisa uang setelah kita menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Edi Nugroho. Saya akan menjelaskan manfaat dan cara menabung. Menabung memiliki beberapa manfaat penting. Di antaranya adalah membantu kita untuk hidup lebih hemat. Karena kita jadi lebih terkontrol dalam menggunakan uang. Selain itu, menabung juga berguna sebagai persiapan untuk masa depan. Misalnya untuk kebutuhan darurat atau rencana tertentu. Dan yang tidak kalah penting, menabung bisa mencegah kita dari kebiasaan boros. Untuk cara menabung, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, kita harus menabung secara rutin, walaupun jumlahnya kecil. Kedua, tentukan tujuan menabung agar kita lebih termotivasi. Dan yang terakhir, kita harus disiplin dalam menyisihkan uang agar tujuan tersebut bisa tercapai. Selanjutnya, cara mengelola uang saku. Pada slide ini dijelaskan cara mengelola uang saku dengan baik. Prinsip utamanya adalah uang harus diatur, bukan dihabiskan. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan membagi uang menjadi 3 bagian. Sebanyak 50% digunakan untuk kebutuhan, seperti makan, transportasi, atau keperluan sehari-hari. Kemudian 30% dialokasikan untuk tabungan agar kita memiliki cadangan di masa depan. Dan 20% sisanya bisa digunakan untuk berbagi, misalnya sedekah atau membantu orang lain. Nama saya Yurike Panggabean. Saya membahas tentang prioritas dan konsep, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang wajib dipenuhi untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah suatu yang sifatnya tidak wajib, lebih
kepada kesenangan atau gaya hidup. Selanjutnya itu adalah sikap bijak terhadap uang. Pertama itu, menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu tidak boros atau berlebihan. Yang ketiga itu ada menabung secara rutin. Yang keempat itu adalah membuat perencanaan keuangan. Yang kelima itu adalah tidak mudah tergoda diskon atau tren. Selanjutnya itu ada mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dan terakhir itu ada tidak ikut-ikutan teman dalam berbelanja. Selanjutnya, saya Dwi Meliani dan di sini saya akan membahas kesimpulan. Sikap bijak terhadap uang adalah kemampuan untuk mengelola, menggunakan, dan menghargai uang dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan bersikap bijak, yang pertama, kita dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, kita akan terhindar dari perilaku boros. Yang ketiga, kita dapat menabung untuk masa depan. Dan yang keempat atau terakhir, kita dapat menghargai usaha orang tua dalam mencari uang. Sekian dari saya dan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.